masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Shalom, selamat pagi, menjua-jua, salam sehat bagi kita sekalian, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Kita bersyukur hari ini kita dapat kembali bertemu di dalam acara Renungan Pagi, saat teduh kita sebelum kita memulai aktivitas kita hari ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami sungguh bersyukur atas berkat rahmat yang telah Engkau anugerahkan bagi kami hingga pada saat ini. Dan kami akan memulai aktivitas kami pada hari ini. Kiranya Roh Tuhan yang memimpin kehidupan kami, firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami. Tuhan berkati dan urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan sapaan firman Tuhan pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan bersyukur. Amin. Saya akan membacakan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita yang tertulis di dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-24 ayat yang ke-31. Demikian firman Tuhan. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikianlah bacaan firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pagi ini. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, renungan kita pagi ini adalah bahagian dari pengajaran Yesus kepada murid-murid pada saat mereka berada di Bukit Zaitun. Judul perikop dari bacaan kita pagi ini adalah tentang kedatangan Anak Manusia dan perumpamaan tentang pohon ara. Siapakah anak manusia itu? Anak manusia itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dan peristiwa ini adalah tentang kedatangannya yang kedua kali, di mana kedatangannya yang kedua kali itu terjadi pada akhir zaman. Kapankah itu terjadi? Tidak seorang pun tahu. Namun hari itu pasti akan datang. Cepat atau lambat, itu pasti akan terjadi. Namun Alkitab banyak menuliskan bahwa sebelum waktu itu datang, ada banyak tanda-tanda seperti batang ara yang ketika rantingnya melembut dan mulai bertunas, itu tandanya musim panas sudah dekat. Demikian juga pada saat kedatangannya yang kedua kali, banyak sekali tanda-tanda, baik tanda alam, demikian juga tanda-tanda khususnya melalui kemerosotan moral, kekacauan politik, peperangan, dan lain sebagainya. Pada hari kedatangannya itu dimulailah penghakiman. Terompet akan ditiup dan malaikat-malaikat akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi. Siapakah orang-orang pilihannya? Tentu saja orang-orang pilihannya ini adalah orang-orang yang percaya dan beriman serta melakukan perintah Allah dalam kehidupan mereka. Dan orang-orang pilihan ini akan mendapatkan berkat dan keselamatan yang kekal, sementara orang fasik akan mendapatkan hukuman yang kekal. Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, saat ini kita berada pada masa-masa menyongsong akhir zaman itu. Dan kita sungguh-sungguh bersyukur, bersuka cita karena firman Tuhan pagi ini mengingatkan kita bahwa kita ini berada di masa-masa akhir, menyongsong akhir zaman, dan kita masih diberikan kesempatan untuk mengintrospeksi diri, untuk memperbaharui diri, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita merenungkan, apakah kita masih dapat dikategorikan sebagai orang yang terpanggil dan orang yang dipilih oleh Allah? Artinya, apakah status kita sebagai orang Kristen
sudah memang benar-benar berkenan bagi Tuhan. Karena banyak orang yang statusnya sebagai orang Kristen, beragama Kristen, tetapi perbuatannya tidak menunjukkan kekristenannya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa kita yang berkumpul pada saat ini adalah orang-orang yang terpanggil, dan kita adalah orang-orang yang akan beroleh keselamatan itu. Saudaraku yang terkasih, Alkitab juga menggambarkan tentang saat-saat penghakiman itu terjadi, di mana raja akan memisahkan manusia di sebelah kanan dan di sebelah kiri, dan berkata kepada yang di sebelah kanan, "Hai kamu orang yang diberkati Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia ini dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau memberi aku minum. Ketika aku orang asing, engkau memberi tumpangan. Ketika aku telanjang, engkau memberi pakaian. Ketika aku sakit, engkau melawat aku. Dan ketika aku di dalam penjara, engkau mengunjungi aku." Kemudian orang yang berada di sebelah kanan itu menjawab, "Tuhan, bila manakah kami melakukan itu?" Raja itu menjawab, "Sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang saudaraku yang paling hina ini, engkau telah melakukannya untuk aku." Demikian juga kepada orang yang di sebelah kirinya. Dia mengatakan, "Enyahlah dari hadapanku, enyahlah ke dalam api yang kekal. Sebab ketika aku lapar, engkau tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, engkau tidak memberi aku minum. Ketika ada orang asing di sekitarmu, engkau tidak memberi tumpangan. Dan ketika aku telanjang, engkau tidak memberi pakaian. Ketika aku sakit dan di penjara, engkau tidak melawat aku." Dan kemudian orang yang di sebelah kiri itu bertanya, "Tuhan, bila manakah kami tidak melakukannya?" Dan raja itu menjawab, "Sesungguhnya ketika engkau tidak melakukannya kepada saudaraku yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya bagiku." Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, ternyata di sekeliling kita banyak sekali kita temukan orang-orang yang menderita dan sangat membutuhkan pertolongan. Sebenarnya kita pun banyak mendapatkan dan mengalami penderitaan dalam kehidupan kita, tetapi kita juga harus sadar, kita harus melihat keluar dari jendela kita bahwa di sekitar kita banyak sekali orang-orang yang lebih lagi membutuhkan pertolongan daripada kita sendiri. Dan kita tidak boleh berpangku tangan, kita harus tergerak untuk memberikan pertolongan sedikit saja kepada mereka, karena itu akan sangat berguna kepada mereka di dalam kehidupannya. Dan kita lakukan itu dengan penuh sukacita. Jangan kita lakukan dengan terpaksa, jangan kita lakukan dengan bersungut-sungut, tetapi kita harus melakukannya dengan sukacita. Hati kita harus tergerak untuk memberikan pertolongan kepada mereka dengan tulus, karena kita yakin kita melakukannya adalah merupakan bahagian dari ibadah kita untuk kemuliaan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ada ilustrasi yang sederhana, yaitu ada seorang pengamen yang biasa mengamen di kedai kopi atau di kafe, dan kebetulan di sana ada beberapa orang yang sedang duduk-duduk sambil berbincang-bincang. Dan kebetulan yang berkumpul itu ada hamba Tuhan, ada jemaat, ada pengurus-pengurus gereja yang baru pulang beribadah. Karena mereka agak terganggu, salah seorang dari mereka mengucapkan maaf dan menolak dengan halus permintaan pengamen itu untuk bernyanyi. Kemudian apa yang terjadi? Pengamen itu berkata dengan bahasa Karo, "Labodalih, bujur melala." Kemudian mereka semua terkejut. Ternyata dia juga adalah orang Karo yang tunawisma dan mencari makanan dengan mengamen. Dan dia juga sering beribadah di gereja mereka. Akhirnya mereka bilang, "Kok enggak bilang dari tadi? Engkai makalah kata kendo nari." Saudaraku yang terkasih dalam Kristus, ilustrasi yang sederhana ini adalah contoh kecil dalam keseharian kita. Ada-ada saja orang yang memang benar-benar membutuhkan kepedulian kita. Oleh karenanya, mari kita menjadi berkat. Mari kita memberikan sedikit saja pertolongan bagi orang-orang yang menderita, yang ada di sekeliling kita. Dan kita sungguh yakin bahwa apa yang kita lakukan itu sungguh sangat menyenangkan Tuhan. Oleh karenanya saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, di dalam kita menjalani kehidupan kita di masa-masa akhir zaman ini, jangan
kita berpangku tangan. Mari terus bekerja, mari terus melakukan pelayanan, mari terus menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Tuhan Yesus yang memberkati, Tuhan Yesus yang menolong kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang di sorga, kami sungguh-sungguh bersyukur, bersukacita atas sapaan firman-Mu pagi ini. Engkau mengingatkan kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan yang telah Engkau pilih, yang telah Engkau panggil untuk melakukan kehendak-Mu, untuk melakukan tindakan-tindakan yang mendatangkan berkat bagi orang lain. Walaupun banyak sekali tantangan dan pergumulan yang kami hadapi dalam kehidupan kami, tapi di sekeliling kami juga masih banyak orang-orang yang membutuhkan bantuan, yang membutuhkan perhatian dan kepedulian kami. Berkati kami Tuhan, mampukan kami agar kami dapat menjadi sarana untuk menolong dan meringankan beban mereka. Bapa, pada hari ini kami mau berdoa agar Engkau berkati semua aktivitas kami, sehingga semua pekerjaan kami dapat kami lakukan dengan baik, sehingga semua pekerjaan kami juga akan mendatangkan berkat-berkat yang berkelimpahan bagi kami. Engkau berkati kami dan seluruh jemaat Tuhan, agar kami tetap bersatu hati, saling menopang, untuk saling tolong-menolong dalam segala pergumulan-pergumulan yang kami hadapi. Dan kami juga Engkau pakai untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kami. Bapa kami yang di surga, hari ini kami mau bersyafaat buat anak-anak Tuhan secara khusus di tengah-tengah gereja GBKP Runggun Pondok Gede. Engkau berkati semua hamba-hamba Tuhan, pendeta, petua diaken, emeritus. Tuhan berkati pengurus-pengurus gereja agar dapat melakukan tugas dan tanggung jawab pelayanan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Engkau yang memberikan kekuatan, Engkau memberikan semangat yang luar biasa, sehingga di masa-masa pandemi ini juga tidak menghalangi hamba-hamba Tuhan untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah gereja Tuhan. Demikian juga kepada seluruh jemaat Tuhan, Engkau berkati mereka, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan semangat dan sukacita agar tetap antusias di dalam mengikuti semua kegiatan-kegiatan pelayanan gereja. Begitu banyak tantangan dan hambatan yang kami alami khususnya di masa-masa pandemi ini, tapi kami sungguh yakin Tuhan yang memberikan hikmat, yang memampukan kami untuk dapat menghadapi pergumulan ini dengan mengandalkan iman kepada Kristus. Bapa kami yang di surga, apabila ada jemaat Tuhan yang sedang sakit, yang sedang berduka cita, kami mohon pertolongan Tuhan. Buat kuasa Tuhan yang bekerja berkuasa, meringankan beban mereka, bahkan menyembuhkan segala penyakit dan memberikan solusi dalam segala persoalan dan masalah-masalah yang ada di tengah-tengah jemaat-Mu. Bapa kami yang di surga, pada saat ini juga kami mendoakan anak-anak Tuhan yang sedang berada di tempat isolasi mandiri. Engkau berkati, Engkau berikan kesembuhan, Engkau berikan kesehatan bagi mereka. Bapa kami yang di sorga, kami juga mau mendoakan semua program-program pelayanan di tengah-tengah gereja dan jemaat-Mu. Engkau berkati semua program-program pelayanan dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kami juga mau mendoakan situasi kondisi yang kami alami, yang dialami oleh bangsa negara kami, yang dialami oleh dunia ini, pandemi COVID-19 yang sampai saat ini belum berakhir. Ya Tuhan, kami tetap berpengharapan kepada Tuhan, kami tetap mengandalkan Tuhan di dalam menghadapi pergumulan ini. Kami sungguh yakin bahwa Tuhan pasti akan memberikan solusi yang terbaik untuk mengakhiri pandemi COVID-19. Tuhan juga pakaikan kami agar kami juga dapat menjadi sarana untuk memutus perkembangan penyebaran COVID-19. Kami juga mendoakan pemimpin-pemimpin bangsa negara kami, Engkau berikan hikmat agar mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, sehingga terjadi kesejahteraan, kemakmuran, keamanan, dan kenyamanan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa. Kami juga doakan kelasis kami agar tetap Kau berkati, agar tetap dapat mengkoordinasikan pelayanan-pelayanan untuk memberikan pelayanan yang terbaik di tengah-tengah gereja, di tengah-tengah jemaat-Mu. Ampunkan kami ya Tuhan akan segala dosa, pelanggaran kami, agar kami layak disebut anak-anak Tuhan, karena kami datang berdoa bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Tuhan berkati segala aktivitas yang kita lakukan hari ini.
menjua-jua. Salam sehat bagi kita sekalian.